Baik, Anda kembali di Damai Indonesiaku, kita masih ada sedikit waktu kembali mereview apa yang ditanyakan Ibu Atika tadi. Apakah boleh beritikaf kalau tidak di masjid, lalu bagaimana dengan yang berhalangan, apakah boleh beritikaf di rumah dan apakah mengurangi begitu ya? Oke, apakah tidak mengurangi pahala itikaf itu sendiri? Ustadz Asmar Lambu boleh dijawab, silakan Ustadz. Ya, Masya Allah pertanyaan yang sangat mendidik dan tentu ini menjadi pencerah bagi kaum muslimin dimanapun berada, pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Bagaimana seorang yang melaksanakan itikaf khususnya bagi wanita, mana lebih mulia, apakah di masjid atau boleh di rumah? Iya, atau laki-laki boleh nggak itikaf selain daripada di masjid? Iya. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, itikaf itu afdalnya di masjid. Tapi itu khusus bagi laki-laki. Untuk perempuan merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengafdalkan ibadahnya di rumah. Ya, ibadahnya di rumah. Maka secara kullu total, ibadah perempuan itu bisa iktikaf di rumah. Nah, bagaimana tata cara iktikaf? Tentu secara fikhiyah, satu, kita berniat untuk melaksanakan iktikaf. Kemudian yang kedua, mengambil tempat khusus yang tidak terkontaminasi dengan diskusi-diskusi duniawi. Kemudian kita berada di tempat itu sampai masa niat iktikaf kita sampai akhir Ramadan, itu sunnahnya. Guru kami ada seorang ulama besar dari Sulawesi, namanya Iman Lapio. Ya, Iman Lapio ini iktikafnya itu dia mencari tempat sunyi, kemudian dia buat kelambu, kemudian dia masuk di dalam kelambu itu sampai akhir Ramadan. Begitulah dia lakukan. Dan saya kira awal mula dilakukannya iktikaf oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu bukan di masjid, tapi di pelataran. Maka dari itu turun hadis itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ardu masjidun. Semua bumi ini adalah masjid. Maka boleh ditempati untuk iktikaf kecuali tempat-tempat yang memang ada pelarangan. WC nggak boleh, di atas kuburan nggak boleh. Maka bumi ini semua boleh ditempati untuk iktikaf. Tentunya itu tadi memenuhi syarat, mengambil tempat terkhusus. Kita buat kelambu ya biasa tadi dikatakan tenda gitu ya, tenda. Kemudian di dalam tenda itu kita mengkhususkan ibadah ngaji, bukan untuk tidur. Karena ada orang bangun tenda di masjid, kemudian di tenda-tenda itu dia masuk tidur ngorok. Nanti bangun kalau waktu sholat, bukan mah itu tujuannya. Tujuan tenda itu untuk mengasingkan diri, khauf untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi ibu-ibu boleh iktikaf, cari tempat terbaik di kamar rumah dikhususkan untuk sebagai tempat iktikaf pada bulan Ramadan ini. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambo, Ustadz Abdurrahman Jailani, terima kasih atas tausiah dan juga waktunya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara, mudah-mudahan kita termasuk orang yang semangat dalam menjalankan iktikaf dan juga termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah di akhir acara akan dilanjutkan doa oleh Ustadz Abdurrahman Jailani. Saya Muhammad Sofyan dan juga kru yang bertugas dan juga Sarung Wadumor tentu sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, yang maha mendengar lagi maha pengasih kepada hamba-hambanya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Rabbana, ampunkan dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang kami cintai, terkhusus kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dan kumpulkanlah kami kelak nanti di akhirat bersama mereka semua. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, hamba tahu bahwa masih jauh ibadah hamba dari orang-orang yang soleh, khususnya pada tahun ini di dalam Ramadan yang kami jalani. Tapi jangan Engkau ya Allah putuskan harapan kami untuk kami bisa mendapatkan
ganjaran, bahkan Lailatul Qadar di Ramadan yang mulia ini. Ya Allah, maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar, agar kami bisa bangga terhadap diri kami sendiri sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah Ramadan ini bukan hanya Ramadan yang terakhir bagi kami, tapi Ramadan demi Ramadan yang masih bisa kami jalani. Panjangkan umur kami dalam taat kepadamu ya Allah, dan jadikan segala amal ibadah hamba ini sebagai amal bekal untuk menghadap keharibaanmu. Jadikan pula ya Allah kesemuanya itu untuk anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai, sehingga mereka menjadi golongan orang yang soleh dan solehah, taat kepadamu, menjadi hambamu yang engkau ridhai. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kencang, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.